Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Dan di video pick a card kali ini sebetulnya ini adalah sebuah video request dari salah satu followers dan subscribernya Illusion Prestige, dimana dia minta tolong untuk Illusion Prestige buat konten tentang bagaimana kehidupan kita 3 bulan dari sekarang. Siapapun kamu yang nonton video ini, tapi aku perlu ingatkan kalau video ini sifatnya timeless, tidak terbatas oleh waktu. Maksudnya berarti kapanpun kamu nonton video ini, mau itu di 2023, 2024, 2025, atau kapanpun nanti, berarti periode waktunya adalah 3 bulan dari kamu menonton video ini. Dan aku perlu ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti kalau kamu nanti merasa pesan yang disampaikan itu nggak resonate buat kamu atau nggak cocok buat kamu, nggak pas buat kamu, nggak apa-apa banget, mungkin pesan dari video ini memang bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu rasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku. Dan kalau misalnya kalian ada request atau rekomendasi kira-kira kedepannya Illusion Prestige perlu buat konten apa lagi, silakan langsung komen di kolom komentar di bawah ini supaya aku bisa baca. Dan semoga ide-ide kamu atau komentar kamu, saran kamu juga bisa membantu berkembangnya akun Illusion Prestige. Anyways, take your time. Kali ini aku bakal bantu mainan makanan. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau bakso-baksoan, atau opsi nomor 2 salmon, atau opsi nomor 3 ayam, bakso, salmon, dan ayam. Yang manapun yang mungkin menarik perhatian kamu, dan kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kamu 3 bulan dari sekarang. Lagi-lagi aku mau mengingatkan kalau video ini sifatnya timeless, oke? Dan ini fun reading, jadi nggak usah dibaperin banget kalau misalnya entah nanti ada pesan yang entah kamu rasa entah menyinggung atau gimana. It's for entertainment purpose ya. Tujuannya memang untuk hiburan, bukan maksud untuk menyakiti siapapun. Oke. Kalau misal kalian sudah memilih, aku mau minum sebentar sebelum kita mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Ayam dan salmonnya disingkirkan dulu. Kita mulai buat teman-teman yang pilih bakso. Kira-kira apa ya yang akan terjadi dalam hidup teman-teman yang pilih bakso? Dalam aku nggak pakai deck ini juga pun. Oh, ada Two of Cups. Ada The Fool. Oke. Aku nggak tahu kalian tuh single atau kamu punya pasangan, tapi ada peningkatan di hubungan asmara kamu, ada peningkatan di romance dalam hidup kamu. Kalau kamu single, ada potensi untuk kamu bisa ketemu orang baru nih. Dan kalau kamu udah punya pasangan, hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh kualitasnya akan meningkat, akan lebih baik lagi. Intimasi atau keintiman dalam kalian itu akan meningkat. Aku nggak ngomongin hanya sebatas hubungan intim ya, tapi lebih ke kamu akan ngerasa lebih nyaman, kamu akan ngerasa lebih diterima, kamu akan ngerasa lebih dihargai oleh pasangan kamu. Dan kalau kamu belum punya pasangan, kamu single, orang baru ini yang akan hadir dalam hidup kamu tuh akan membuat kamu bisa melihat dunia dari perspektif yang lebih berbeda. Tapi gini, somehow aku pengen bilang ke teman-teman, hati-hati overindulgence dan hati-hati boros. Jangan sampai kamu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin satu, entah kamu belum siap, atau dua,
it's just not the time yet, belum waktunya, belum timingnya aja. Atau yang ketiga, malah kamu memaksakan diri buat melakukan suatu hal yang sebetulnya bukan itu yang perlu kamu lakuin. Oke, gini. Kalian lihat nggak? Ini tuh tanganku sebelum aku record reading request ini, itu aku sempat main sama kucingku. Kalau kalian tahu, aku punya kucing, dan kucingku tiba-tiba gigit main-main sebetulnya. Tapi aku sempat hampir mikir kayak ini anak kelaparan atau gimana, dan aku hampir mau bukain makanan wet food barunya dia. Padahal dia sebetulnya nggak lapar, cuma pengen main-main aja, walaupun gigitannya ternyata berbekas. Nah, jangan sampai kamu membuat keputusan yang, coba kalau misalnya aku maksain buka makanan wet foodnya dia, tapi ternyata dia nggak makan. Sayang dong, mubazir, ya kan? Nah, aku rasa di sisa 3 bulan, di 3 bulan yang akan datang, jangan sampai kamu melakukan keputusan-keputusan atau mengambil keputusan impulsif yang sebetulnya itu nggak perlu kamu lakuin. Hati-hati dengan unexpected pregnancy, hati-hati dengan kehamilan secara mendadak, atau bahkan hati-hati dengan gini, mungkin ya, karena aku bilang tadi buat teman-teman yang single, ada 3 of Wands nih. Have discernment, pilah dan pilih pasanganmu dengan bijaksana. Jangan sampai karena kamu lagi bucin-bucinnya banget atau kamu lagi sayang-sayangnya banget, kamu jadi kayak mengabaikan atau mengaburkan red flag, atau kamu acuh dengan pertanda. Padahal mungkin misalnya kamu punya opsi misalnya, atau kamu punya 2 opsi. Kamu punya 2 pilihan tentang harusnya kamu pilih si A atau si B atau si C ya, gitu. Yang manapun hati kamu mengarahkan kamu, pilihlah mana yang terbaik buat kamu. Jangan sampai kamu memaksakan diri memilih orang cuman karena kelihatannya di luar baik-baik aja. Dan tiba-tiba azan. Should we pause this? Kita pause dulu sebentar, walaupun untuk menghargai azan. Walaupun sebetulnya aku ngerasa kayak no, pas. We don't have to pause it. Aku gak terlalu ngerasa kita perlu nge-pause. Bukan maksud untuk meremehkan atau melecehkan agama tertentu, tapi aku rasa kamu tuh di 3 bulan dari sekarang perlu bener-bener fokus untuk tanya ke hati kamu, memang pilihan apa dan strategi apa atau langkah apa yang memang mau kamu ambil sesuai dengan kebutuhan kamu. Bukan cuman karena orang lain bilang A, B, C, D, Z, atau orang lain sarankan kamu buat ngambil A, B, C, D, Z, atau orang lain suruh ini itu, tapi hati kamu atau diri kamu tuh belum siap. Ambillah keputusan-keputusan memang ketika kamu merasa kamu juga udah siap dan kamu udah mau. Kamu ngerasa kamu udah mampu gitu loh. Jangan memaksakan diri pacaran, atau kamu kenal sama orang baru, atau kamu buka bisnis baru, atau kamu buka usaha baru cuman karena, jangan memaksakan diri melakukan apapun cuman karena itu disuruh oleh orang lain. Tapi lakukanlah apa yang perlu kamu lakukan memang karena kamu tahu ya kamu mau. Karena aku rasa apapun keputusan yang kamu ambil nih, itu akan berdampak dalam hidup kamu dalam jangka panjang. Take some time off dulu. Kalau kamu rasa kamu butuh waktu untuk jeda dulu, kamu butuh waktu untuk tenang dulu, kamu butuh waktu untuk introspeksi diri dulu, kamu butuh waktu untuk merasakan dulu apapun yang perlu kamu rasakan, dan memilah serta memilih apapun yang perlu kamu pilih dengan bijaksana. Take your time, ambil waktu. Gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa.
Tapi memang karena kamu yang inisiatif buat mengambil waktu buat dirimu sendiri, bukan karena dituntut atau dipaksa orang lain untuk melakukan ini itu. Oke. Aku pause dulu sebentar. Aku baru terpanggil untuk pause dulu. Oke. We're back, kita balik lagi. Tadi aku sempat pause bentar setelah aku ngomong tentang 3 bulan dari sekarang tuh akan ada banyak kejadian yang satu, kita rangkum singkat ya. Romance, terkait dengan romance atau terkait dengan asmara, terkait dengan perasaan, terkait dengan emosi, dimana mungkin kamu harus menentukan keputusanmu cepat atau lambat dan suka atau nggak suka. Entah mungkin kamu harus menentukan keputusan tentang orang seperti apa ya, atau pasangan seperti apa yang aku butuhkan ya, orang seperti apa atau teman seperti apa, rekan seperti apa yang aku butuhkan dan mau aku perjuangkan dalam hidup aku. Which kind of partner do I need? Which kind of romantic relationship do I need? Dan kamu tuh perlu membuat keputusannya memang berdasarkan pada kata hatimu sendiri, sesuai dengan keinginanmu sendiri, bukan karena orang lain saranin A, B, C, D, Z. Kalian pernah dengar nggak istilah the heart wants what it wants? Hati kita tuh mengetahui apa yang kita mau. Hati kita mengetahui apa yang kita butuhkan. Karena kalau misalnya kemarin-kemarin tuh kamu masuk ke kategori orang-orang yang aku nggak bisa bilang plain-plan atau gampang kegocek atau gampang keganti ya keinginannya, atau gampang keganti intentionnya atau niatnya atau perasaan kamu tuh gampang berubah-ubah. Tapi di 3 bulan dari sekarang itu kamu akan dihadapkan dengan banyak situasi atau banyak rangkaian kejadian yang membuat kamu melihat dan bahkan membuat kamu sadar kalau at the end of the day, it's my opinion, it's my voice, it's my desires that matter. Pada akhirnya ya keinginanku, harapanku, suaraku, dan harapanku, ekspektasiku, targetku, goalsku, dan standarku yang memang berarti buat aku. Dan aku nggak perlu, bahkan nggak boleh terlalu musingin atau terlalu mengkhawatirkan apa yang orang lain bilang tentang aku. This is beautiful. Karena aku rasa ini tuh akan tiba, kamu akan tiba di titik, let's say mungkin jenuh, atau kamu akan tiba di titik dimana kamu capek musingin atau kamu capek terlalu khawatirin sama omongan orang, kritikan orang, nyinyiran orang, atau standar ABCDZ orang lain. Fourth house, cultural and family roots, home, peace, and comfort. You will be defining your own meaning of home. You will be defining your own meaning of comfort. You will be defining your own meaning of family. Ada 9 house juga dan the Aries. Oke. Mungkin kalian yang pilih nomor 1 ini tuh kamu pernah merasa overwhelmed atau kewalahan atau kelabakan dengan emosimu sendiri, atau kamu sempat ngerasa kayak aku bahkan nggak kenal diriku sendiri. Kamu merasa krisis identitas, kamu merasa seakan you don't know what you want, you don't know where you've been. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakuin sejauh ini, selama ini tuh bener atau salah, atau kamu nggak tahu pilihan-pilihan kamu tuh sesuai kata hati kamu atau cuman karena untuk ngikutin keinginan orang lain dan muasin keinginan orang lain aja atau tidak. Atau kamu sempat ngerasa seakan, ini trigger warning ya, beberapa di antara kalian mungkin punya trauma tentang keluarga dan punya trauma tentang komitmen, punya trauma tentang status. Bisa jadi karena kamu melihat orang tuamu bercerai, atau kamu melihat hubungan orang-orang di sekitar kamu gak harmonis. Tapi 3 bulan dari sekarang, kamu akan melihat kalau misalnya gak semua orang dikirimkan untuk masuk ke dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu kok. Gak semua orang yang mengalami hubungan romance atau punya hubungan harmonis ujung-ujungnya pisah juga, atau ujung-ujungnya cerai juga. Tergantung bagaimana kita berani atau tidak memutuskan karma dari masa lalu, dan apakah kita mau mengampuni dan kita mau mulai menentukan new sets of beliefs. Kita mau mulai menanamkan kepercayaan baru, rasa iman baru, dan keyakinan baru kalau
kita berhak untuk memutus karma dari masa lalu, kita berhak untuk mengakhiri luka dari masa lalu, dan kita berhak untuk menyambut hidup dengan awal baru. Hanya karena kamu pernah disakiti di masa lalu bukan berarti masa depan kamu juga akan penuh dengan kesakitan. No. This is beautiful. Tadi inget nggak kenapa aku ngerasa bahkan aku kasih disclaimer kalau aku tuh nggak enak di tengah awal-awal azan, bukan maksud untuk menjelekkan agama lain, tapi aku ngerasa awal-awalnya tuh awal-awalnya aku ngerasa kayak kita perlu didampingi suara azan dalam readingan ini, karena sebetulnya 3 bulan dari sekarang tuh akan kerasa seperti spiritual awakening buat kamu, dimana kamu mungkin akan banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang semakin mendekatkan kamu dengan Tuhan, semakin mendekatkan kamu dengan dirimu sendiri, dan membangkitkan iman kamu atau membangkitkan kepercayaan kamu sama Tuhan dan semesta, apapun agama dan kepercayaan kamu. Dan otomatis ketika iman kamu meningkat, rasa yakin kamu ke Tuhan dan semesta semakin meningkat, kamu akan semakin yakin kalau misalnya apapun yang terjadi dalam hidup kamu dan sudah terjadi mungkin, yaitu adalah caranya beliau untuk mendewasakan kamu. Sekarang ke depannya tinggal kamu. Apakah kamu mau berani untuk berjalan dengan beliau, untuk co-creating dengan Tuhan, co-creating dengan semesta, untuk menciptakan hidup yang lebih baik lagi secara berani atau tidak? Free will-nya ada di tangan kamu. This is beautiful. Dan aku rasa ini semua, ya 3 bulan dari sekarang itu kamu akan melihat kalau apapun yang terjadi dalam hidup kamu sebetulnya 3 bulan dari sekarang itu akan jadi momentum dimana kamu bertahap melihat kalau misalnya apapun yang terjadi dalam hidup kamu, they're meant to serve you, not for you. They're meant to serve your highest good, they're meant to teach you. Mereka ditakdirkan memang untuk terjadi dan untuk mendewasakan kamu, bukan untuk menyakiti kamu. This is beautiful. Kamu tuh benar-benar akan sadar kalau udah nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor ada azan lagi ya. Aku nggak tahu, ini general reading loh, tapi aku benar-benar ngerasa apapun yang akan terjadi ya, itu akan jadi kayak semacam closure, dimana kamu akhirnya lebih mendekatkan diri ke Tuhan, lebih mendekatkan diri ke semesta, dan kamu tahu, aku hidup tuh bukan sendirian. Ada Tuhan dan ada semesta yang menjaga aku dan mendampingi aku dalam segala situasi. Karena nomor 1 sudah, this is beautiful. Sekarang kita lanjut yuk, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Salmon. Buat teman-teman yang pilih Salmon, apa ya yang mungkin terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang? Oke. Oh, the Chariot. Oh, udah ada yang jatuh di belakangnya. The Hermit reverse, 7 of Cups reverse, the Wheel of Fortune. This is nice. The bottom of deck ada the Devil, tapi gini, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, aku rasa kamu akan lebih padat nih dalam 3 bulan dari sekarang, kapanpun kamu menonton video ini, terutama padat terkait karir, padat terkait aktivitas, padat terkait kerjaan. Ya mungkin kalau kemarin-kemarin kamu ngerasa kamu masih takut-takut buat ngambil keputusan, kamu masih takut-takut buat mengambil langkah, kamu masih takut-takut buat mengambil strategi, kamu masih takut-takut buat taking real action gitu ya, kamu masih takut-takut buat mengambil jalan, kamu masih takut-takut, masih wondering, masih bertanya-tanya kira-kira langkah atau keputusan apa yang perlu kamu ambil selanjutnya nih dalam hidup kamu. Aku nggak bisa bilang masih setengah hati, tapi kalau kemarin-kemarin gini, kamu ngerasa kamu stagnan,
Mau itu karir kamu, atau kehidupan pribadi kamu, personal life kamu, atau kehidupan asmara kamu sempat ngerasa kayak hidup kamu tuh stagnan. Di 3 bulan dari sekarang, situasinya akan membaik karena yang pertama, kamu akan ngerasakan you could finally see things clearer, you could finally see things more clearly. Kamu bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih dewasa, dan kamu bisa melihat segala sesuatu dari perspektif atau dari kacamata yang lebih jernih. Kamu bisa ngelihat bukan lagi dari misalnya kacamata penghakiman, atau dari kacamata ketakutan, atau dari kacamata kegelisahan, atau dari kacamata kecemasan, tapi kamu akan mulai lagi melihat hidup kamu tuh dari kacamata atau dari perspektif, okay, what's next? Aku dapat vision kayak ada orang yang misalnya dia terjebak, ada hutang yang perlu dia bayar, dan dia ada deadline hutang yang dia perlu bayar, dan dia tahu mau nggak mau ya itu hutang pokoknya harus kebayar gimana pun caranya. Kalau kemarin-kemarin mungkin dia punya kecemasan, dia punya ketakutan, dia punya kegelisahan, pikirannya kemana-mana, ketakutannya kemana-mana, dia takut kalau nggak bisa bayar gimana ya, kalau telat gimana ya, kalau gini gimana ya, kalau kurang gimana ya, kalau segala bentuk pikiran negatif, what if yang mungkin dia pikirkan dulu mungkin masih menghantui dia, sampai akhirnya orang ini tiba di titik dia sadar, oh tapi aku masih punya kerjaan, aku masih punya gaji pokok yang bisa aku sisihkan untuk nabung, untuk bayar hutangku, atau aku masih punya bakat lain, aku masih punya talenta lain, aku masih punya hobi masak misalnya, yang bisa aku monetize, yang bisa aku jadikan sumber uang, yang bisa aku jadikan bisnis baru. Aku masih bisa punya tenaga, aku masih punya sosial media mungkin untuk mempromosikan bisnisku, kerjaanku, usahaku. Nah, aku rasa kamu di 3 bulan dari sekarang tuh akhirnya akan sadar kalau misalnya selama ini yang bikin kamu stagnan, selama ini yang bikin kamu gak maju-maju ya, sebetulnya hanya ketakutanmu sendiri. Serius. Sebetulnya hanya pikiranmu sendiri. Dan pikiranmu itu sempat sejahat itu sama dirimu sendiri. Pikiran kamu yang bikin kamu stagnan. Aku rasa dalam 3 bulan dari sekarang juga kalian tuh banyak interaksi, mungkin sosialisasi, atau kamu belajar dari orang baru, atau kalau kalian ada yang tertarik buat traveling atau tertarik buat jalan-jalan, kamu bakalan banyak traveling, banyak jalan-jalan, banyak berinteraksi sama orang baru, termasuk mungkin orang dari luar negeri atau foreigner, yang bisa jadi mereka juga memberikan kamu inspirasi, atau mereka memberikan kamu semacam insights atau semacam keberuntungan baru. Dan yang aku suka dari energi kalian adalah the fog has lifted, kayak semacam lagu I See the Light-nya Tangled yang and at last I see the line and it's like the fog has lifted. Maafkan suaraku, tapi ya seperti itu. Seakan semesta punya caranya untuk membukakan lagi jalan kamu dan menjawab kegundahan kamu, menjawab kegelisahan kamu kalau ya udah, the worst is not gonna happen. Yang terburuk tuh nggak akan terjadi. Lihat nggak, tadi aku sambil shuffle, sambil aku ngocok kartu, sambil ngocok oracle tuh tiba-tiba kepotong. Cuman aku nggak tahu kepotong ke pause berapa lama videonya, karena aku baru sadar di tengah-tengah shuffle, di tengah-tengah reading. Tapi kamu dapat kartu Jupiter dan kartu Trine, dan ada kartu Wheel of Fortune nih. You don't have to worry, please kalian yang pilih nomor 2, kalian yang pilih Salmon, jangan khawatir, nggak perlu khawatir, karena everything is gonna be alright, semuanya akan baik-baik aja. Ada kartu tentang keberuntungan di sini 2. Ini kartu Chariot, ini Major Arcana. Kamu dapat 3 Major Arcana, walaupun The Hermit juga Major Arcana tapi reverse, tapi it's not a bad thing gitu loh. Trine itu juga harmony, perfect flow, angelic support.
It's just like the universe wants to tell you that you don't have to know how, you will just be okay. Kayak semesta tuh pengen bilang ke kamu nggak perlu tahu gimana caranya, nggak perlu sibuk mempertanyakan Tuhan terus kedepannya gimana, Tuhan terus solusinya gimana, Tuhan terus caranya gimana. Percaya aja, berserah aja. Percaya aja. Aku rasa dalam 3 bulan dari sekarang tuh akan ada banyak kejadian, let's call it as beautiful synchronicity. Sinkronisasi pengalaman atau sinkronisasi kejadian yang itu di luar dari nalar, di luar dari kemampuan manusia, tapi bentuknya tuh mujizat, bentuknya keajaiban yang kamu akan melihat rodamu tuh berputar lagi dan kamu gak selamanya akan terpuruk. Karena teman-teman yang pilih nomor 2 nih, yang pilih salmon, mungkin kamu saat ini lagi pesimis banget. Kamu mungkin saat ini lagi ngerasa kayak, Kak, tapi kayaknya nggak mungkin dia ada keajaiban, nggak mungkin ada harapan dalam hidupku lagi, Kak. Aku udah pengen nyerah rasanya, Kak. Coba belajar untuk buka diri, untuk bersosialisasi. Aku pengen bilang belajar networking atau belajar, kamu tentuin dulu apa tanggung jawab atau apa responsibility yang mungkin memang perlu kamu kerjakan satu persatu. Kalau mungkin kamu memang punya beban, entah itu beban deadline atau beban tanggung jawab atau beban responsibilities yang emang perlu kamu urus apapun yang perlu kamu urus satu persatu. Kalian percaya nggak kalau segala hal itu energi? Misal, kalau kamu ngerasa kamu pengen banget ketemu jodoh, kamu pengen banget ketemu cinta sejati, coba dibandingkan kamu nanya kapan jodoh kamu datang, kapan cinta sejati kamu datang, coba kamu mulai untuk belajar mengampuni orang yang pernah nyakitin kamu. Belajar buka hati, belajar buka diri. Atau kalau kamu bilang kamu pengen dapat uang lebih, dapat rezeki lebih, kerjakan tanggung jawab kamu, kerjakan beban kerja kamu, selesaikan apa yang perlu kamu selesaikan. Buka dirimu, open yourself up for newness, open yourself up for miracles. Buka dirimu buat hal-hal baik, buka dirimu buat pengalaman-pengalaman baik, buka dirimu untuk supaya energinya ngalir dan kamu nggak stuck atau nggak terjebak dalam kecemasan, nggak stuck atau nggak terjebak dalam kepahitan, nggak stuck atau nggak terjebak dalam kegelisahan atau ketakutan, takut nggak punya jodoh, takut nggak punya uang, takut nggak punya ini, takut nggak punya itu. Dan izinkan diri kamu untuk jalan lagi, bukan hanya terus-terusan berlarut-larut ngerasakan kamu tuh manusia paling gak hoki di dunia. No, hati-hati juga dengan mindset, hati-hati juga dengan pola pikir. Jangan sampai kamu malah memunculkan atau menarik self-fulfilling prophecy, atau memunculkan atau menarik segala hal yang negatif hadir dan masuk ke dalam hidup kamu cuman karena kamu terlanjur terbiasa berpikiran negatif. Hati-hati mindset, hati-hati pikiran. You will be okay. You will be okay. Kamu akan baik-baik aja. Dan mungkin bahkan kamu sekarang gak percaya atau sekarang kamu gak sadar, tapi kamu akan lihat di 3 bulan dari sekarang, kapanpun kamu nonton video ini, hidupmu tuh membaik jauh. Dan aku rasa kamu akan jauh lebih padat, jauh lebih sibuk gitu loh. Sibuk karir, sibuk bekerja mungkin terutama, atau bahkan seperti aku bilang tadi, sibuk traveling, sibuk sosialisasi, atau banyak sibuk belajar hal-hal baru yang nantinya hal-hal ini bisa jadi talenta, bisa jadi bakat, bisa jadi aset, atau bisa jadi nilai jual, bisa jadi values kamu yang bisa bermanfaat buat kamu dan menguntungkan buat kamu dalam jangka panjang. This is very general, ini general banget sih sebetulnya. Dan tiba-tiba jedaiku jatuh, tapi menggelinding jatuhnya tuh sampai tepat di bawah kakiku. Kayak ya udah, izinkan segalanya mengalir dan bergulir tepat pada waktunya Tuhan. Percaya sama waktunya Tuhan, bukan memaksakan harus terjadi tepat pada waktumu. Okay, this is beautiful. Dan aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau salmon. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dan nanti pesannya resonate buat kamu, memang jangan lupa untuk like ya.
Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Ayam. Buat teman-teman yang pilih ayam, let's say. Ayo kita cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman di 3 bulan dari sekarang. Ada the devil. Kalian lagi kenapa nih yang pilih nomor 3? Banyak di antara kamu yang mungkin ngerasa kayak lagi dikejar target. Two of Pentacles reverse. True love, the lovers. Queen of Pentacles dan Queen of Swords. Iya, kalian ada yang ngerasa lagi dikejar target atau dikejar deadline banget. TMI, tapi rasanya tuh seperti kayak kamu kebelet pipis. Yang kamu ngerasa, tapi kalau aku nggak pipis, aku gelisah terus. Kalau aku nggak ngelakuin suatu hal, kalau aku nggak nyoba ini, kalau aku nggak nyoba itu, kalau aku nggak buru-buru, aku gelisah. Aku takut nggak dapet, aku takut nggak bisa. Kalau aku nggak pipis sekarang, aku takut aku nggak dapet toilet lagi nanti. Atau aku takut toilet. Pokoknya aku nggak tahu kenapa apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang atau akhir-akhir ini. Tapi dibanding dua apa lain, dibanding dua opsi lain, aku jujur merasakan kalian yang pilih nomor 3 ini yang vibes anxiety atau vibes kecemasannya cukup kuat. Aku nggak tahu kalian bisa dengar atau enggak, di belakang rumahku, dekat rumahku tuh lagi ada azan. Tapi bukan maksud untuk menjelekkan agama lain atau memaksakan konten di tengah orang lagi ibadah, tapi somehow aku ngerasa I don't need to stop it. Kayak mungkin ya salah satu pesan buat dari kalian itu adalah ada kaitan juga dengan coba belajar mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke semesta sesuai apapun agama dan kepercayaan kamu lagi dalam waktu dekat, dalam 3 bulan dari sekarang. Entah itu mungkin lewat ngaji, atau lewat sering baca kitab suci, atau lewat kamu sering ibadah. Karena tadi aku bilang kan, dibanding dua opsi lain, dibanding opsi nomor 1 dan opsi nomor 2, kalian yang nomor 3 ini tuh kegelisahannya kuat, kayak paling kuat. Kayak mungkin kamu worry atau kamu khawatir tentang kerjaan, mostly uang sih ini. Mungkin kalian khawatir tentang uang, kalian khawatir tentang status, kalian khawatir tentang pekerjaan kamu, kalian khawatir kira-kira aku dapat kontrak kerjanya nggak ya, atau kira-kira aku dapat tendernya nggak ya, atau kira-kira aku diperpanjang nggak ya kontrak kerjaku, atau kira-kira aku jadi karyawan tetap nggak ya, atau kira-kira bisa nggak ya. Dan karena kamu mulai apa ya, let's say mulai terbawa arus kecemasan, jatuhnya jadi kayak seakan sadar atau nggak sadar kamu tuh berusaha untuk bergantung pada kekuatan dan kehebatanmu sendiri. Soalnya aku nggak tahu kalian ada yang tahu lagu ini nggak? Lagunya Delon atau Joy Tobing, Delon sih kalau nggak salah. Delonnya Indonesian Idol yang dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. Nah, maafkan suaraku, tapi ya that will be your theme in the next 3 to 4 months ya aku rasa. Itu akan jadi tema hidup kalian dalam 3-4 bulan, bahkan sampai 6 bulan dari sekarang. Karena aku gak tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu, serius lagi-lagi ini general reading, cuman aku benar-benar merasa
Saking kamu udah mulai kalut nih, saking teman-teman yang pilih opsi nomor 3 mulai kalut, seakan kamu ngerasa kayak dikejar target, kamu ngerasa kayak aku nggak punya waktu kak. Terus kamu jadi kayak pengen berusaha untuk bergantung sama kekuatanmu sendiri, bergantung sama kehebatanmu sendiri, bergantung sama pemikiranmu sendiri, bergantung sama ketakutanmu sendiri dan kecemasanmu sendiri, yang padahal kita manusia tuh kapasitasnya terbatas loh. Yang punya kapasitas atau kemampuan tidak terbatas dan infinite power to even create miracles, yang punya kemampuan tidak terbatas untuk menciptakan keajaiban, cuma Tuhan, cuma semesta. Apapun agama dan percayaan kamu. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 3, yang pilih ayam, yang mungkin kamu salah atau nggak sadar tuh lagi maksain. Apa sih yang kalian paksain? Ego kah? Gengsi kah? Status kah? Atau memang harta? Yang seakan tuh semesta pengen bilang, don't you trust that there are other things and there are better plans for you in the future? Kamu bisa percaya nggak kalau ada banyak hal lain yang bahkan lebih baik menanti kamu di luar sana, di depan sana? Cuman gimana caranya kamu bisa melihat potensi, peluang, atau kesempatan yang mungkin lebih baik di luar sana kalau kamu sudah terlanjur terobsesi atau memaksakan sesuatu hal, apa yang kamu pikir baik itu pasti terbaik buat kamu. Ya, teman-teman yang pilih opsi nomor 3, yang pilih ayam ini, dalam 3 bulan dari sekarang kamu akan banyak melihat kalau misalnya there are a lot of plans, there are a lot of things, there are a lot of better things out there, there are a lot of better experiences that you still need to experience, that you still choose, that you could still choose out there. Banyak hal-hal di luar sana yang lebih baik, yang masih bisa kamu pilih dan masih bisa kamu alami. Jadi kalau misalnya kamu udah mulai ngerasa kayak cemas, gelisah, takut, kalut sekarang, belum tentu apa yang kamu khawatirkan atau apa yang kamu cemasin sekarang, apa yang bikin kamu gelisah itu bakalan kejadian loh. Roda tuh berputar loh. Mungkin banyak di antara kamu yang juga tentang khawatir, takut nggak nikah, takut nggak punya jodoh, takut nggak punya pasangan. Terus kamu bolak-balik memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang toksik, atau kamu bolak-balik memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang penuh dengan attachment atau penuh dengan kemelekatan, atau bahkan kamu memaksakan diri bertahan. I don't know kalian lagi maksain diri bertahan di apa. Cuman apapun yang kamu lagi maksakan diri buat bertahan nih sekarang, salah satu pengen bilang, lepasin aja dulu. Lepasin aja genggamannya. Detach aja dulu. Percaya aja dulu. Kalau memang itu ditakdirkan buat kamu, pasti akan tetap jadi milik kamu pun, gimana pun caranya. Tapi kamu perlu harus membuka diri terhadap potensi-potensi lain, peluang lain, kesempatan lain, dan hal-hal lain yang masih bisa kamu rasakan dan masih bisa kamu pilih. Hidup kamu tuh gak perlu stagnan di satu tempat atau satu titik aja cuman karena kamu pikir itu yang terbaik buat kamu. Aku gak tahu kenapa teman-teman yang pilih nomor 3 nih vibes-nya agak judgmental. Entah kamu sadar atau nggak sadar punya habit terbiasa menghakimi dirimu sendiri atau terlalu mengkritiki dirimu sendiri, atau kamu marah dan mengkritiki Tuhan karena ada harapan kamu yang nggak jadi kenyataan, atau kamu marah atau mengkritiki orang lain karena ada ekspektasi kamu yang tidak terwujud. Tapi itu ada fire di sini, confident, optimism, passion, and bravery. Buka diri pada kreativitas. Itu yang perlu kamu lakukan dalam 3 bulan dari sekarang, dan pasti akan terjadi aja. Ada moon reverse di sini. Bottom of the deck ada trine. Oke, this is beautiful. Aku nangkep pesannya.
Buat kalian yang pilih opsi nomor 3 nih, yang pilih ayam, kamu tuh seakan perlu diingatkan untuk satu, jangan kabur dari emosimu, jangan kabur dari perasaanmu. Kalau mungkin kamu tuh sekarang lagi di titik seakan kamu berpikir, aku pernah punya harapan A, tapi harapanku nggak terwujud. Jadi aku harus mengusahakan segala cara supaya harapanku yang B, C, D, Z, dan lain sebagainya itu harus terwujud. Jadi nggak apa-apa lah kalau aku terobsesi atau aku memaksakan diri supaya harapan B, C, D, Z-nya terwujud. Terus kamu langsung jadi kayak kasar ke orang lain, atau kamu jadi masuk mode senggol bacok, atau kamu jadi masuk mode obsesif. Yang ujungnya kamu lupa kalau kamu manusia dan kapasitas manusia itu terbatas. Sedangkan di sini kamu dalam 3 bulan dari sekarang tuh akan belajar banyak tentang pentingnya memantaskan diri, bukan memaksakan diri. Karena kalau kamu memaksakan diri, cenderung keinginan kamu atau harapan kamu itu diperjuangkan dari perspektif lack atau lack mentality, dari perspektif kekurangan. Seakan kamu ngerasa kamu kurang, makanya kamu harus. Sedangkan ketika kamu berjuang untuk memantaskan diri, kamu tahu itu sudah menjadi hak kamu dan kamu berhak buat menerima itu. Tinggal gimana cara kamu muter otak, mikir gimana caranya supaya kamu bisa dapat itu ketika kamu memang sudah layak. Dan kamu dapat karena kamu mampu, bukan karena kamu nggak ada atau kamu nggak bisa. Dan orang yang memaksakan diri biasanya keinginannya itu berlandaskan pada rasa pesimis. Sedangkan orang yang memantaskan diri, dia muncul dan dia datang dari rasa optimis. Nah, itu yang akan kamu pelajari dalam 3 bulan dari sekarang. Memantaskan diri, bukan memaksakan diri. Dan kamu akan melihat ketika kamu memantaskan diri sambil berserah, ya Tuhan dan semesta akan punya cara ajaibnya untuk membukakan pintu berkatnya, membukakan pintu keajaibannya, tanpa kamu perlu memaksakan diri. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau gitu, ayam, salmon, dan bakso semuanya sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.